Jika kita sebut dia atau hu, berarti dia tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Jika kita zikir hu, berarti tidak dapat disentuh oleh tangan, tidak dijangkau oleh akal dan pikiran, karena sifat keesaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar zikirhu dan rahasia di dalam rahasia yang ada di balik zikirhu, yang selama ini dibungkus di dalam cahaya. Sebagian orang menganggap bahwa zikirhu adalah bid'ah dolalah yang tidak ada dalilnya. Mereka melontarkan argumen yang menurut mereka benar tanpa mengetengahkan pembandingnya. Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak adil. Untuk menepis hal seperti itu, maka aku akan mengajak kalian semuanya untuk mengaji dasar dari zikirhu. Baiklah, akan kita singgung sedikit tentang zikirhu. Hu ini berasal dari lafaz huwa yang dibaca waqaf menjadi hu. Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Al-Ghaib menjelaskan bahwa ada 3 isim dhamir atau kata ganti yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yang makna arti isim tersebut mewakili asma Allah. Ketiga kata ganti tersebut adalah ana atau aku, anta atau engkau, dan huwa atau dia. Dari ketiganya, kata ganti yang paling ma'rifat adalah ana, yang pertengahan adalah anta, dan yang paling akhir adalah huwa. Jadi ketiga lafaz isim dhamir ini kaitannya dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya membicarakan tentang ketauhidan. Lafaz ana, dia mengisyaratkan pada zat yang ahad. Tidak ada yang mengetahui zat tersebut selain daripada zat itu sendiri. Contoh dari penggunaan kata ganti ana adalah seperti firman Allah. Simak surat An-Nahl ayat 2. Anziru annahu la ilaha illa anna. Peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Juga pada surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kalimat la ilaha illa ana tidak boleh diucapkan oleh selain Allah, kecuali dengan cara hikayah atau menceritakan firman Allah. Karena siapa saja yang mengucapkan kalimat tersebut berarti memproklamirkan diri sebagai Tuhan, dan hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lafaz anta, dia adalah khitabah atau yang dibicarakan tanpa diisyaratkan kehadirannya. Karena ini berbicara tentang zat Allah dan yang sudah mempunyai maqam musyahadah. Zikir ini adalah zikir yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Anbiya ayat 87.
Kalimat la ilaha illa anta boleh diucapkan oleh seorang hamba dengan syarat hatinya hadir bersama Allah, tidak gaib, berada pada makam musyahadah, dan jauh dari segala macam kesenangan nafsu, sebagaimana kondisi Nabi Yunus ketika mengucapkan kalimat tersebut. Sedangkan penggunaan kata ganti huwa sebagai kata ganti Allah banyak digunakan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Dan pada Surat Al-Muzammil ayat 9, Rabbul Masyriqi wal Maghribi La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Artinya, Tuhan Masyrik dan Maghrib, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Kalimat la ilaha illa huwa boleh diucapkan oleh orang-orang yang hatinya tidak hadir, gaib, dan belum sampai pada makam musyahadah. Jika huwa atau hu bukan bagian dari nama Allah, marilah kita perhatikan Surat Al-Hasyr ayat 22, 23, dan 24. Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan ayat 23, Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci. Sedangkan bunyi ayat 24 adalah Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Sekarang marilah kita perhatikan, seharusnya nama yang jelas dulu baru nama ganti atau kata ganti. Coba perhatikan pada ayat 22. Di situ berbunyi, Huwallahu ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Seharusnya bacaannya Allahu huwallazi la ilaha illa huwa, kan begitu, yang artinya Allah dialah, tidak ada Tuhan selain Dia, kan begitu seharusnya. Ini kenapa hu Allah atau hu dulu yang pertama? Maka inilah maksud dari kata Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau ada menulis, karena kata ganti ditaruh di depan, maka dia bukan kata ganti lagi. Dia telah menjadi nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Sekarang mari kita lihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Seharusnya Qul lillahu huwa ahad atau Qul lillah ahad. Kenapa Allah mulai dengan kata ganti Dia? Seharusnya kata Dia adalah kalimat kedua. Katakanlah Allah Esa, Huwa Somad. Begitu seharusnya secara tarkib, struktur bahasa Arab yang standar. Berarti ini di atas standar, bukan di bawah standar lagi namanya. Karena Al-Quran itu seninya itu tinggi.
Maka ulama sepakat yang mengerti begini, bahwa zikir dengan hu dibolehkan. Sekarang mari kita fokus kembali kepada lafaz hu. Salah seorang sufi berkata, lafaz hu dengan harakat dhammah yang berasal huwa dalam bahasa Suryani, dia merupakan salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini membantah bahwa hu ini hanyalah singkatan belaka yang tidak ada faedahnya. Seperti ketika dia menjadi dhamir muttasil atau kata ganti bersambung, seperti dalam ayat kursi, man jallaji yasfa'u indahu illa biiznih. Mungkin ada pertanyaan, kemanakah wawunya? Jawab, waw di sana dia adalah zaidah atau tambahan, bukan asliyah. Kalimat huwa itu huruf H-nya adalah asliyah, namun wawunya adalah zaidah atau tambahan. Dengan dalil ketika menjadi dhamir tasniyah dan jamak, wawu tersebut hilang. Karenanya, jika lafaz huwa dibaca wirid menjadi hu, dengan ada atau tidaknya wawu, dia tetap berfaedah. Setelah kita sudah mengaji dasar dari zikir hu, sekarang marilah kita membuka rahasia besar yang ada di balik zikir hu dalam dunia tasawuf. Kenapa guru-guru tasawuf sering mengajarkan zikir hu kepada muridnya? Sekarang mari kita lihat kelebihan dan keistimewaannya di balik zikir hu. Di dalam ilmu tasawuf, sebenarnya zikir hu ada begitu banyak rahasia, namun aku hanya akan menyebutkan beberapa saja. Ketahuilah olehmu, seseorang ketika berzikir Yahu, seolah-olah dirinya mengatakan, siapakah aku ini? Hingga ingin mengenalmu. Siapakah aku ini? Hingga ingin berbicara denganmu. Tidak sepadan antara Debu dan Rabbu al-Arbab atau Tuhannya seluruh Tuhan. Apakah patut antara manusia yang lahir dari sperma dan darah lalu dilahirkan, yang tidak disifati sifat qadim dan azali seperti engkau ya Allah, tapi engkau adalah zat yang maha suci, qadim dan azali, tidak dapat dijangkau oleh akal dan tidak terkait dengan sababiyah seperti pada penciptaan makhluk. Karena kemahasucian Allah tersebutlah, maka seorang hamba bermunajat kepada Allah hanyalah pantas dengan hu atau huwa, yang mengisyaratkan kepada zat yang maha gaib, yang tidak dapat dijangkau dengan akal manusia atau apapun. Sebab itulah seorang hamba cukup memanggil dengan kata ganti Allah, yaitu Yahu. Ketahuilah olehmu wahai fulan bin fulan dan wahai fulan binti fulan, seseorang yang berzikir dengan hu, maka dia akan sampai kepada makam fana dari segala sesuatu selain Allah. Seperti dalam potongan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah. Karenanya, jika seseorang ingin mencapai makam fana, maka berzikirlah dengan ucapan hu. Sadarilah olehmu akan hal ini, dan perhatikanlah baik-baik apa yang aku sampaikan ini, serta renungkanlah baik-baik sebelum merasakan kebenarannya. Sadarilah, seorang hamba ketika berzikir dengan ucapan yang mengandung sifatnya, maka dia tidak akan tenggelam. Contohnya seperti ketika mengucap Ya Rahman atau Maha Pengasih.
maka dengan sendirinya dia seolah fokus berzikir dengan mengharap sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia dicirikan dengan makna dari asma tersebut. Begitupun jika kita mengucap Ya Karim, Ya Malik, Ya Ghafar, Ya Wahhab, Ya Fattah, dan sebagainya. Adapun jika dia berzikir dengan mengucap Hu, maka dia akan ma'rifat atau mengenal kepada Allah bahwa dia adalah zat yang maha gaib, yang tidak dapat dimaknai sifatnya seperti pada asma yang lain. Zikir Hu ini akan menghasilkan cahaya pada hati si penzikir. Dia akan menerangi hati yang gelap, yang pada akhirnya dia akan menjadi sebuah cahaya dan pandangan kasaf yang sempurna. Sadarilah olehmu, orang yang berzikir dengan Hu, hatinya akan diterangi dengan nur atau cahaya zikir dan tidak terkontaminasi dengan zulmah atau kegelapan. Pertanyaan, kenapa? Jawab, karena ketika seseorang berzikir Hu, yang diingat hanyalah huwiyah atau hakikat zat Allah saja. Sekali lagi aku ulangi, berbeda dengan nama-nama Allah yang lain, semisal Ya Rahman, maka dia akan mengingat belas kasih Allah dan kemudian mengharapkan kasih sayang tersebut untuk dirinya. Dan dia tidak sadar bahwa Allah tidak bisa disifati, karena dia adalah zat yang maha gaib, maha esa, yang tidak dapat dimaknai sifatnya seperti pada asma-asma yang lain. Soal sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah tidak boleh berzikir dengan menggunakan asma-asmanya yang lainnya seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Quddus, Ya Wahhab, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan seterusnya yang ada di dalam Asmaul Husna? Jawab, boleh. Perkataanku itu juga bukan berarti aku menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Bukan pula bertujuan melarang kalian berzikir dengan menggunakan asma-asma yang ada di dalam Asmaul Husna, melainkan tujuanku adalah agar supaya diri kalian cepat fana dan cepat tenggelam, dan supaya pikiran kalian tidak terganggu oleh berbagai macam rupa keinginan dan hajat yang menjadi penghalang untuk bisa akrab dengan Tuhannya, karena sudah menaruh hati kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksudnya, contohnya, apabila kalian zikir Ya Rahman, yang muncul dan yang ada di dalam gambaran pikiranmu sudah pasti sifat kasih sayang, maka secara sadar atau tidak sadar dia akan mengingat belas kasih Allah dan kemudian mengharapkan kasih sayang tersebut untuk dirinya, seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang teman dengan sahabatnya, dan lain-lain sebagainya. Jika kita zikir Ya Wahhab, yang maha pemberi, tanpa disadari, dalam hati dan pikirannya akan menaruh banyak harapan. Semoga Allah memberikan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, banyak harta, naik pangkat kepadanya, dan seterusnya. Jadi, itu semua menjadi penghalang untuk bisa menemui dan bertemu dengan Allah. Allah itu maha suci. Jadi, jika ingin bertemu dengannya,
kalian pun harus suci dari sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, apakah ada waktu tertentu apabila kita mau berzikir menggunakan asma-asmanya seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Latif, dan seterusnya? Kalau ada, kapankah waktunya baru kita bisa berzikir menggunakan asma Ya Rahman, Ya Wahhab, dan seterusnya? Dan kapankah waktunya kita boleh berzikir menggunakan asma Huwa atau Hu-nya? Dan bagaimanakah caranya agar kita tidak terhijab dengan Allah walaupun kita berzikir menggunakan asma Ya Rahman dan Ya Rahim dan seterusnya? Jawab, ada. Jika kamu ingin melakukan munajat atau berdoa atau meminta kepada Allah, maka gunakanlah asma-asmanya yang ada di dalam Asmaul Husna, dan ini boleh dilakukan. Asalkan waktumu saat itu, emang kamu berniat mau mengajukan permohonan atau ingin meminta sesuatu hajat kepada Allah. Mungkin dikarenakan kondisi atau keadaanmu saat itu lagi dalam kesulitan atau kesusahan, atau kamu sedang berada dalam suatu masalah kehidupan dan lain-lain. Ataupun dikala itu engkau berada dalam keadaan bahagia, senang, atau gembira, kamu boleh berdoa dan berzikir kepadanya dengan menggunakan yang mana-mana dari Asmaul Husna. Dengan niat kamu mau menyampaikan puji-pujian atau mau bersyukur, ataupun karena kamu mau berterima kasih kepada Tuhanmu atas nikmatnya kesehatan, kebahagiaan, atau atas tercapainya hajatmu dan lain-lain. Semua ini boleh dilakukan. Karena Allah ada berfirman yang artinya, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Asmaul Husna merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Soal, dan kapankah saatnya kita boleh melakukan zikir Hu? Jawab, di saat kamu memasuki dunia tasawuf atau belajar ilmu hakikat dan ma'rifat, atau di saat kamu sedang mau menyendiri bersama Allah, atau di saat kamu mau melakukan olah spiritual. Singkatnya, di saat kamu mau melakukan khalwat lahiriah dan batiniah. Dalam khalwat, keheningan, perenungan, dan perbaikan ego akan membuat hati bersinar. Hal ini sesuai dengan tujuan khalwat, untuk menjernihkan hati dari kotoran yang menyelimutinya dan memfokuskannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat disimpulkan, khalwat merupakan aktivitas memutuskan hubungan dengan manusia dan meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi dalam waktu tertentu. Kamu boleh melakukan zikir Hu apabila kamu ingin cepat agar bisa mensucikan zahir dan batinmu, supaya tidak terganggu oleh berbagai-bagai rupa dan bentuk dan keadaan, baik itu gangguan yang datang dari luar maupun gangguan yang datang dari dalam. Maka dibutuhkanlah zikir Hu untuk menepisnya. Di dalam tasawuf, jika orang yang sudah faham dan mengerti rahasia dan makna yang ada pada zikir Hu, maka dia akan menjadikan alat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Soal, kapankah waktunya yang tepat kita zikir hu? Jawab, di saat lidah dan hati engkau mengatakan, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Orang yang selalu mengucapkan zikir hu tersebut akan membuat dirinya rindu kepada Allah. Sedangkan rindu adalah salah satu makam atau kedudukan tasawuf yang menyimpan banyak kenikmatan dan kebahagiaan. Rasa rindu tersebut akan membuncah karena hu adalah dhamir gaib, sehingga seorang yang berzikir akan mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang gaib, tidak melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mengetahui bahwa kegaiban tersebut tidak disebabkan oleh tempat atau arah yang berjauhan, melainkan karena sebab dirinya masih memiliki banyak sifat ketidaksempurnaan. Seorang sufi berkata, zikir hu digunakan untuk menunjukkan makna puncak hakikat, karena ketika mereka mengucapkan hu, maka sebelumnya hati mereka telah terkoneksi dengan Dia sejati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hu yang mereka maksud pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal, apakah boleh jika di dalam zikir hu kita tambah di depannya kata ya? Jawab, boleh. Dengarkanlah ini. Zikir hu selain diajarkan sebagai wirid dalam thariqat, juga diajarkan oleh para ulama tasawuf dalam rangkaian hijab dan sholawat. Contohnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Lataif Al-Minan menuliskan hijab Syekh Abu Hasan Asyajili yang salah satu kutipannya berbunyi, ya man hu ya hu. Sedangkan Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli dalam Dalail Al-Khairat juga menyebutkan, ya hu ya man la huwa illa huwa ya man la ilaha illa huwa. Dari beberapa redaksi yang sudah aku sebutkan ini atau sampaikan ini mengindikasikan bahwa dalam pandangan para ulama tasawuf, hu bukanlah isim dhamir atau kata ganti, melainkan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika hu tersebut adalah dhamir gaib, maka dalam bahasa Arab tidak diperbolehkan memanggil dhamir gaib menggunakan huruf nida atau huruf untuk memanggil. Sebab Muhammad Al-Mahdi menjelaskan, menurut para ulama sufi, hu adalah nama tersendiri bagi Allah, bukanlah dhamir gaib. Mereka biasa mengucapkan hu untuk menunjukkan Allah sebagaimana nama-nama yang lain. Karena itulah diperbolehkan memasukkan kata ya, nida, ya untuk memanggil pada lafaz hu sehingga menjadi yahu. Muhammad Al-Mahdi juga mengutip penjelasan dalam Nawadir Al-Usul bahwa huwa adalah isim bukan sifat, berasal dari kata huwiyah atau hakikat pribadi atau jati diri. Huwa merupakan isyarat hati terhadap zat yang telah dikenal dan memiliki beberapa sifat.
Mari kita pertinggikan lagi. Apakah kalian sudah siap? Jika sekiranya sudah siap, silakan dengarkanlah ini baik-baik. Ketahuilah olehmu, orang yang berzikir dia sudah sadar bahwa zikir itu sudah menunjukkan kepada sifat keesaan Allah, yaitu Allah yang tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri. Dia tidak memerlukan sifat wujud untuk kewujudannya. Dia tidak memerlukan sifat hidup untuk membuatnya hidup. Dia tidak memerlukan sifat mendengar untuk menjadikannya mempunyai pendengaran, dan seterusnya, karena dia serba cukup. Bila dia mengatakan yang dia melihat dan mendengar, maka melihat dan mendengarnya tidak serupa dengan melihat dan mendengar yang tergambar dalam pikiran dan perasaan manusia. Dia wujud sendirinya, melihat sendirinya, mendengar sendirinya, hidup sendirinya, berkehendak sendirinya, mengetahui sendirinya, dan seterusnya. Allah yang tidak bisa digambar-gambarkan, disifat-sifatkan, dipikir-pikirkan, dihayal-hayalkan, dan lain-lain sebagainya. Perlu diingatkan bahwa pikiran, perasaan, bahasa, perkataan, istilah, ungkapan, ibarat, dan misal semuanya adalah makhluk, yaitu sesuatu yang termaksud di dalam ciptaan Tuhan. Jika kita sebut dia atau berarti dia tidak dapat dilihat oleh mata kepala. Jika kita zikir berarti tidak dapat disentuh oleh tangan, tidak dijangkau oleh akal dan pikiran, karena sifat keesaannya. Maka huwa bermakna dia yang maha suci. Ketahuilah olehmu, Allah bukanlah benda, karena benda itu ada dua. Ada benda kasar seperti meja, kursi, rumah, dan lain-lain sebagainya. Dan ada benda halus seperti cahaya bulan, cahaya matahari, dan cahaya lampu. Meja benda kasar, sedangkan cahaya matahari adalah benda halus. Tiada benda kecuali dia bertempat. Allah huwa, bukanlah benda. Jika Allah bukanlah benda, maka kita tidak perlu mengatakan bahwa Allah berada di sana dan ada di sini. Karena dia bukan benda, sudah pasti dia tidak menempati sesuatu. Karena dia bukan benda, maka dia tidak membutuhkan apa-apa untuk ditempati, karena dialah yang menciptakan tempat. Jika Allah bukan benda, apakah bisa dipikirkan, dibayangkan, digambarkan, dihayalkan, diibaratkan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dan inilah hakikat sebenar-benarnya rahasia yang tersembunyi dalam zikir